Selamat siang Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara hari ini. Dan sebelumnya izin kami sampaikan acara akan kami selenggarakan dengan menunggu rekan-rekan dari BUMN karya lainnya. Terima kasih.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mohon perhatiannya sejenak untuk menyaksikan terlebih dahulu video safety induction. Selamat datang di PT Waskita Karya Persero Tbk, Gedung Waskita Heritage. Sebelum Anda memulai kunjungan dan aktivitas di gedung ini, kami akan sampaikan safety induction yang berlaku di gedung ini sesuai prosedur K3 dan keselamatan gedung, karena keselamatan Anda adalah prioritas kami. PT Waskita Karya Persero Tbk sebagai badan usaha jasa konstruksi terintegrasi dan investasi yang terpercaya dan berkelanjutan selalu mengendalikan risiko terhadap keselamatan kesehatan kerja, lingkungan, mutu, pengamanan, dan penyuapan dengan cara menerapkan sistem manajemen Waskita untuk memenuhi kepuasan stakeholders. PT Waskita Karya Persero Tbk berkomitmen melaksanakan sistem manajemen K3 LMP dan anti penyuapan. Panduan aturan New Normal PT Waskita Karya Persero Tbk demi menjaga kesehatan dan keamanan seluruh pegawai dan mitra perusahaan, PT Waskita Karya Persero Tbk berkomitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan saat berada di tempat kerja. Berikut ini adalah protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai dan mitra Waskita saat berada di lingkungan gedung Waskita Heritage. Saat memasuki gedung kantor, setiap pegawai dan tamu yang berkunjung wajib untuk 1. Selalu menggunakan masker. 2. Mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir pada tempat yang telah disediakan. 3. Melakukan check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi. 4. Melakukan pengecekan suhu tubuh. 5. Mengisi kuesioner kesehatan karyawan sebelum melakukan presensi online. 6. Seluruh tamu gedung Waskita Heritage diwajibkan untuk menunjukkan sertifikat vaksin booster. Jika tamu tidak memiliki hasil rapid test yang masih berlaku, dipersilakan untuk melakukan rapid test di ruang isolasi gedung Waskita Heritage. 7. Menerapkan physical distancing selama berada di lingkungan gedung Waskita Heritage. 8. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama, seperti alat ibadah, alat makan, dan lain sebagainya. Gedung ini terdiri dari 11 lantai, 2 basement, dan fasilitas umum lainnya. Terdapat 2 jenis ID card sebagai tanda pengenal, yaitu tanda pengenal untuk tamu dengan menukar KTP dan tanda pengenal untuk karyawan. Seluruh gedung Waskita Heritage dilengkapi dengan air conditioner dan bebas asap rokok. Gedung ini juga dilengkapi dengan peralatan keadaan darurat, seperti alat pemadam api ringan, hydrant, dan sprinkler. Buanglah sampah ke tempat sampah yang telah disediakan sesuai dengan jenisnya. Bagi Anda yang ingin melaksanakan ibadah sholat, terdapat fasilitas masjid di lantai 2. Di setiap lantai tersedia toilet yang dapat digunakan oleh tamu maupun karyawan. Untuk mengetahui tujuan Anda dapat bertanya kepada resepsionis atau security. Potensi bahaya yang dapat terjadi yaitu kebakaran, gempa bumi, huru-hara, dan ancaman bom. Jika terjadi ancaman bom, tetaplah tenang dan segera laporkan kepada security jika Anda menemukan benda mencurigakan. Jika terjadi gempa bumi, tetap tenang dan jauhilah dinding serta jendela. Berlindunglah di bawah meja yang kuat atau di sebelah konstruksi yang kokoh. Lindungi kepala Anda dan jangan beranjak dari tempat sebelum Ketua Tim Tanggap Darurat menyatakan situasi telah aman. Jika terjadi kebakaran, maka sirine kebakaran akan aktif menyala secara otomatis. Jika ruangan sudah dipenuhi asap, segera menuju tangga darurat dengan cara merunduk dan merangkak untuk menghindari asap. Jika terjadi kondisi darurat, jangan panik. Selamatkan barang berharga yang bisa dibawa saja. Keluar melalui tangga darurat dengan tertib, tidak berdesakan, tidak menggunakan sepatu hak tinggi, tidak menggunakan lift dan menuju titik kumpul yang telah ditentukan. Kami memiliki ruangan auditorium yang terletak di lantai 11 dan memiliki fasilitas sebagai berikut. Hari ini tidak ada simulasi tanggap darurat. Jika Anda mendengar alarm atau sirine tanda bahaya dengan pengumuman evakuasi, maka benar-benar terjadi kondisi darurat. Demikian Safety Induction Gedung Waskita Heritage, PT Waskita Karya Persero Tbk. Kami berharap Anda dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Selamat beraktivitas dan salam safety.
Waskita Heritage membawa acara kita dari Star Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang dan selamat datang yang terhormat Bapak Aloysius Kikro selaku Project Management Office dan Wakil Direktur Utama PT Hutama Karya Persero Tbk yang hadir secara online. Yang kami hormati juga telah hadir Bapak Gunadi selaku Ketua Sub PMO Core Kompetensi Development dan Direktur Operasi 1 PT Hutama Karya Persero. Yang kami hormati Bapak Freddy Darmawan selaku Koordinator Working Team Platform Bersama. Telah hadir juga Bapak Gilang Ramadan selaku perwakilan Working Team Procurement dan SCM Sub PMO Core Kompetensi Development dan SCM PT Wijaya Karya Persero Tbk. Yang kami hormati Bapak Katri Iskandar selaku Creative Leader Digital Procurement Service PT Anggada Duta Wisesa. Dan telah hadir juga di sini yang kami hormati Bapak Septiawan Andri selaku Director of Business Development PT Waskita Karya Persero Tbk. Yang kami hormati juga telah hadir Bapak Purwanto selaku Koordinator Working Team Procurement dan SCM Sub PMO Core Kompetensi Development dan SVP Supply Chain Management Division PT Waskita Karya Persero Tbk, serta Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara Launching Platform bersama BUMN Karya Berkarya Bersama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk berdiri. Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk duduk kembali. Dan sebagai bentuk rasa puji syukur kita sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Saudara Agus Arifin. Kepada Bapak Agus Arifin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau Tuhan yang Maha Pengasih kepada semua insan, Maha Penyayang kepada hamba-Mu yang beriman. Atas pertolongan dan izin-Mu juga, hari ini kami dapat melaksanakan
prosesi launching platform berkarya bersama BUMN Karya. Semoga acara ini mendapat limpahan berkah, rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Rahim dan Rahim, anugerahkan kepada kami semua peserta platform berkarya bersama BUMN Karya kemampuan dan kesanggupan, kejernihan hati dan pikiran, sehingga berhasil merumuskan keputusan yang bermanfaat bagi kelangsungan dan kejayaan perusahaan kami tercinta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami sadar bahwa yang akan kami lakukan ke depan tidak akan terwujud tanpa kehendak dan campur tangan-Mu. Karena ya Ilahana, mudahkanlah urusan kami dalam mewujudkan apa yang telah kami terapkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, bimbinglah kami, luruskanlah jalan kami, dan mudahkanlah upaya kami. Engkaulah ya Allah, Maha Pendengar dan Maha Pengasih. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, tak lengkap rasanya kita tidak mendengarkan kata sambutan dari tuan rumah Bakadari itu. Kami persilakan kepada Bapak Septiawan Andri selaku Director Business Development PT Waskita Karya Persero Tbk untuk memberikan sambutan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir secara online. Tadi ada Bu Asdep ya, Bu Nura, ada Pak Arloe. Yang saya hormati Ketua Sub PMO Core Kompetensi Pak Gunadi. Yang saya hormati juga para anggota Sub PMO Core Kompetensi mewakili BUMN Karya yang hadir. Yang saya hormati juga anggota working team platform bersama Sub PMO yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Suatu kehormatan bagi kami di PT Waskita Karya untuk bisa menjadi saksi dari launching platform bersama untuk berkarya bersama melalui pengadaan.com. Mungkin detailnya nanti Pak Gunadi yang akan menjelaskan betapa pentingnya platform ini untuk bisa segera go live. Karena dari situ saya dengar dan dari proses yang sudah diikuti teman-teman akan membantu memberikan informasi kepada sesama BUMN atas kebutuhan pengadaan vendor, terutama kita juga bisa mengakses nanti kalau ada vendor yang bandel-bandel itu ada daftar blacklistnya Pak Pur ya. Nah, jadi dari situ kita tidak usah mengalami default dulu para vendor itu di proyek kita, tapi kita bisa belajar dari pengalaman teman-teman karya yang lain untuk kebaikan ke depan. Dan saya pikir platform ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk mendapatkan terutama di sisi komersial, sisi bisnis, di mana rekanan yang secara pengalaman, secara harga baik akan otomatis bisa dimanfaatkan informasinya oleh BUMN Karya yang lain. Jadi nanti detailnya mungkin Pak Kun yang akan lebih detail bisa menyampaikan. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di Gedung Waskita Heritage. Kami bangga bisa menjadi saksi peluncuran platform ini. Dan mohon maaf jika dalam penyambutan Bapak Ibu semua ada kekurangan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik dari acara hari ini untuk kebaikan kita semua ke depan. Demikian sambutan dari kami selaku wakil tuan rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Septiawan atas kata sambutan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu, selanjutnya
kita akan mendengarkan bersama kata sambutan dari Bapak Purwanto selaku Koordinator Working Team, Procurement and SCM, Sub PMO Core Kompetensi, Development dan SVP Supply Chain Management Division PT Waskita Karya Persero Tbk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur alhamdulillah siang ini kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat sehingga kita semua bisa hadir baik offline maupun online di acara launching platform bersama BUMN Karya di siang hari ini di Gedung Waskita Heritage. Jalan ke Blok M, pergi berempat untuk beli pita di pasar raya. Peran SCM mesti kuat supaya BUMN Karya tetap jaya. Blok M kelewat, pasar raya juga kelewat. Berempat berpencar ke Senayan City. SCM kuat, BUMN Karya juga kuat, proyeknya lancar, labanya tinggi. Yang terhormat Asdep BUMN, Bu Nora atau yang mewakili, dan beliau hadir online. Yang terhormat Pak Alisius ya, dari Ketua PMO dan Ketua Sub PMO Pak Gunadi, Bapak Direksi dari BUMN Karya terkait dengan SCM, Pak teman-teman dari SCM Division di para BUMN Karya dan juga anggota working team Sub PMO Core Kompetensi Procurement. Jadi di siang hari ini alhamdulillah kita atas upaya teman-teman semua kita insya Allah akan segera melakukan launching untuk procurement platform bersama procurement BUMN Karya ini. Kemudian beberapa hal yang mendasari daripada platform bersama ini diinisiasi tentunya sinergitas BUMN. Sinergitas BUMN yang mana kita BUMN sebagai yang diekspektasikan oleh kementerian sebagai tulang punggung untuk sebagai agen pembangunan di Indonesia ini berdaya guna dan berdaya saing, karena tentunya kita akan bisa memberikan kontribusi yang baik apabila kita juga didukung oleh para vendor kita yang sudah terkualifikasi, baik itu dari sisi mutu maupun juga di kompetensi yang lainnya. Di sanalah inisiasi daripada sinergitas platform bersama ini ingin dilakukan. Kemudian kami kemarin di tim working team di Sub PMO untuk core kompetensi procurement ini mencoba melakukan inovasi sehingga kita atas parameter-parameter yang dimiliki yang notabene juga tidak jauh berbeda antara masing-masing BUMN Karya ini bisa dilakukan. Dan juga ke depan karena kita dari setiap pengadaan ini ada mandatori untuk TKDN maupun P3DN, ini juga inline dengan misi pemerintah supaya kita lebih banyak mengadop produk-produk lokal. Kemudian setelahnya bahwa tadi tidak dipungkiri di dalam kita bekerja selalu ada kondisi vendor yang tidak perform dan mungkin juga harus perlu dibina. Kita sudah punya catatan yang baik direkod di dalam platform ini sehingga kita di vendor management system itu kita sudah tahu mana-mana vendor yang punya kualifikasi baik dan kinerjanya baik. Tentu kalau kita bisa gunakan semua untuk seluruh BUMN Karya ini. Semangatnya ke sana. Kemudian ke depan yang ingin kami lakukan dan kita ingin lakukan develop atau kita improve tentunya informasi yang saling bersinergi juga dari teman-teman yang terlibat dalam
BUMN karya ini supaya kita lebih sinergitas kita menjadi lebih baik lagi. Kira-kira di sana mendasarinya. Kemudian atas value ekonomis karena kita sekarang sudah melakukan kerjasama, tentunya ada beberapa hal yang kita bisa ambil manfaat di sana dalam hal harga yang kompetitif, kemudian informasi-informasi yang berguna ke depan untuk kita mendevelop dunia bisnis yang kita akan lakukan. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Nanti dari tim pengadaan.com akan disampaikan juga dashboard dan sebagainya, sehingga kita lebih punya gambaran yang lebih real bagaimana platform bersama ini nanti dijalankan. Saya kira itu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Purwanto atas kata sambutan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Gunadi selaku Ketua Sub PMO Core Competency Development dan Direktur Operasi 1 PT Hutama Karya Persero Tbk. Kepada Bapak Gunadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Asdep, Bu Nora yang hadir secara online, kemudian juga Pak Aloy, Ketua PMO. Juga yang saya hormati Ibu dan Bapak dari Kementerian BUMN, juga yang hadir secara offline di sini, POD dari Karya-Karya, Pak Agus Karyanto, Pak Firman dari Nindya Karya, dan Pak Septiawan, tuan rumah. Terima kasih banyak sudah diberikan tempat spesial untuk Sub PMO Core Kompetensi. Dan Ibu dan Pak sekalian dari working level, ada Mas Irawan ya, Pak Aji sebagai koordinator, ya, juga teman-teman yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Hari ini adalah go live untuk VMS, Vendor Management System. Vendor Management System ini adalah bagian dari Procurement Management System, di mana di core kompetensi ini adalah bagian dari 5 core kompetensi inti. Ya. Pertama adalah Project Management System, yang kedua Talent dan Knowledge Management, yang ketiga ada Claim and Change Management, yang keempat ini Procurement Management System, dan yang kelima adalah Commercial Management System. Ada 5 ya. Ini baru launching salah satu dari kolaborasi karya-karya. Nah, platform ini nanti akan dipakai secara bersama supaya memudahkan di dalam proses bisnis. Kalau di dalam bangunan, ibaratkan core kompetensi itu ada dalam pilarnya, ya. Pondasinya yaitu pertama adalah akhlak, ya. Bagaimana BUMN ini menerapkan akhlak sebagai core values daripada apa yang kita upayakan. Yang kedua adalah risk management dan tata kelola yang bagus, ya. Ketiga adalah financial strong, ya, kapasitas keuangan. Nah, ini adalah bagian daripada pilarnya. Bagaimana digitalisasi menjadi bagian proses bisnis yang sangat penting. Nah, vendor management system adalah proses digitalisasi daripada platform yang memudahkan bagaimana vendor-vendor itu bisa masuk di dalam satu platform proses pengadaan di semua BUMN karya.
Di satu sisi vendor adalah memudahkan mereka entry, satu vendor bisa masuk ke semua karya. Di sisi lain, di sisi adalah BUMN karya, kita juga bisa melakukan tracking terhadap kapasitas vendor, baik itu kapasitas keuangan, kapasitas legal, track record, termasuk kemungkinan ada blacklist dan seterusnya, masalah perbankan, masalah legal, itu kita bisa lihat semuanya. Sehingga tidak terjadi kemungkinan vendor ini tidak baik di salah satu BUMN, kemudian dia bekerja baik di sisi yang lain, tetapi secara overall kita akan menilai secara satu kesatuan. Ini adalah fungsi daripada vendor management system. Di luar daripada vendor management system ini, tentu saja masih banyak PR yang di core kompetensi untuk bisa kita kembangkan secara bersama-sama, yaitu yang berupa share ataupun platform bersama, diantaranya adalah talent management system yang akan kita kembangkan kemudian. Berikutnya adalah komersial, yaitu asesmen terhadap klien. Ya, asesmen terhadap klien kita sudah juga diskusi dan cukup panjang lebar, dan akan kita launching mungkin di dalam waktu-waktu yang akan datang. Ibu dan Mbak sekalian, sebagaimana misi BUMN yaitu sebagai value creator dan agent development, maka VMS ini menjadi sangat penting karena dengan adanya VMS ini tentu saja agak mengurangi interaksi langsung secara track record daripada perusahaan tersebut, sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas daripada personil-personil yang ada dalam BUMN karya, sehingga GCG bisa ditingkatkan value-nya, ya. Saya kira itu kepentingan dari VMS, dan kita harapkan ini adalah bagian penting untuk launching, kemudian dalam prakteknya kita akan melakukan evaluasi dari waktu ke waktu, ya. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih sekali lagi PT Waskita Karya telah melakukan lead terhadap proses persiapan dari VMS dan sampai dengan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Gunadi. Mungkin dapat tetap di tempat Pak, karena selanjutnya kita akan memasuki prosesi launching. Dan sekarang kita akan memasuki sesi launching. Kami meminta kesediaan untuk Bapak Aloysius Kikro untuk dapat menyalakan kamera agar kita bersama-sama dapat mengikuti proses launching. Kepada Bapak Aloysius Kikro, kami mohon untuk dapat mengaktifkan ataupun menyalakan kamera. Dan selanjutnya kami turut mengundang untuk naik ke atas panggung kepada Bapak Purwanto dan Bapak Gilang untuk mengikuti prosesi launching berkarya bersama. Baik Bapak Ibu, kita akan mengikuti prosesi launching berkarya bersama. Untuk itu kepada Bapak-Bapak dapat menghadap ke layar dengan menyentuh layar untuk tangannya. Baik, kita akan bersama-sama mengikuti prosesi launching ini. Saya akan hitung mundur. Baik, 3, 2, 1. Dan kami persilakan kepada Bapak-Bapak untuk ke sebelah kanan. Tepuk tangan yang meriah. Inilah dua launching platform bersama BUMN Karya. Tepuk tangan yang meriah para hadirin. Kita sudah melihat prosesi launching platform bersama BUMN Karya. Dan selanjutnya kami persilakan untuk kembali ke tengah. Kita berfoto bersama terlebih dahulu kepada Bapak Gunadi, Bapak Purwanto dan Bapak Gilang.
kepada kameramen kami persilahkan untuk foto bersama terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak. Oke, baik, kepada Ibu dan Bapak kami persilahkan naik juga. Kami turut mengundang kita foto bersama terlebih dahulu. Izin Ibu bisa berdiri di tengah. Oke, kita gaya formal terlebih dahulu. Baik, mohon kepada Bapak dan Ibu untuk membuka masker. Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Untuk gaya formal. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Mungkin bisa sambil gaya bebas Bapak dan Ibu untuk launching platform bersama BUMN Karya ini. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kami mohon untuk dapat kembali ke tempat. Kita akan melanjutkan sesi acara launching platform bersama BUMN Karya ini. Kurang rasanya kita tidak mendengarkan penjelasan mengenai program PMO. Nah, nanti kita akan mendengarkan penjelasan mengenai program PMO ini oleh Bapak Gilang dari perwakilan WTSCM. Dan namun sebelumnya kita saksikan dahulu bersama video yang satu ini. Pembentukan holding BUMN Karya merupakan suatu langkah strategis untuk membawa perusahaan anggota holding menjadi perusahaan modern yang lebih relevan dengan perkembangan. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengimplementasikan konsep sharing economy. Konsep ini dapat diimplementasikan di setiap proses bisnis perusahaan termasuk di proses pengadaan. Tahap awal dari konsep sharing economy di holding BUMN Karya adalah sentralisasi vendor management melalui platform bersama. Adapun tujuan dari adanya platform bersama BUMN Karya, diantaranya 1. Untuk mempermudah dan efisiensi registrasi vendor di setiap BUMN Karya menjadi hanya 1 kali registrasi saja. 2. Standarisasi registrasi dan penilaian kinerja vendor. 3. Standarisasi cek YSMS. 4. Sebagai quick win dalam transformasi digital pengadaan di BUMN Karya. Konsep platform bersama BUMN Karya adalah vendor melakukan registrasi di pengadaan.com. Vendor mengisi data administrasi umum dan data cek YSMS, serta SKN. Data vendor yang sudah ada di platform bersama akan diintegrasikan dengan database vendor di masing-masing anggota BUMN Karya. Setelah itu, masing-masing anggota BUMN Karya akan sharing data kinerja vendor ke platform bersama, agar anggota BUMN Karya yang lain dapat melihat kinerja vendor tersebut. Pengadaan.com saat ini sudah memiliki Big Data Procurement 4.0 dengan adanya penambahan fitur integrasi data blacklist vendor dari LKPP dan data TKDN dari P3DN, Kementerian Perindustrian. Platform bersama BUMN Karya is officially open for public. Kami turut mengundang Bapak Gilang Ramadan untuk dapat naik ke atas panggung. Tes.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bu Asdep, Bu Nora yang hadir online. Yang saya hormati Pak Aloy selaku Ketua PMO yang hadir online. Dan izin mewakili dari teman-teman working team. Sama izin juga Bu Ayu, Pak Susila untuk mewakili dari working team SCM. Jadi kalau tadi kita Pak Gunadi sudah menyampaikan, Pak Pur sudah menyampaikan secara overview. Ya mungkin saya akan menjelaskan sedikit fiturnya mungkin izin Bapak Ibu. Apa sih fitur yang akan dilaksanakan? Jadi cukup berbangga sekali untuk kita ini di working team SCM yang tadi disampaikan oleh Pak Gunadi pertama kali ini launching dari Sub PMO Core Competencies yang launching pertama. Tapi mungkin izin satu lagi Pak yang pertama. Ini pertama kali di Indonesia. Mungkin aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi pertama kali di Indonesia 7 BUMN karya memiliki sharing platform bersama yang memudahkan dalam proses kualifikasi, tadi disebutkan VMS dan lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi kalau kita berbicara best practice, kita lihat kemarin kita juga diuji sama BCG. Kenapa sih pakainya kok sharing platformnya scmpengadaan.com? Kalau di luar negeri itu ada digunakan pakainya Ariba Network. Jadi the biggest platform in the world. Ariba Network itu sudah seperti itu. Jadi sekarang zamannya itu era digitalisasi kita menggunakan third party. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita mengelola itu sendiri. Ada sumber daya khusus manusianya yang melototin untuk itu, kejan kerikal. Masing-masing membuat platform infrastruktur sendiri, which is costly. Nah, jadi dengan adanya platform ini, ya kita juga berusaha, kata kuncinya di supply chain atau yang kita sebut itu adalah better, cheaper, faster, easier, dan yang paling penting reliable. Jadi dengan adanya tim pangan.com ini yang memverifikasi untuk kualifikasi vendor, nanti timnya pangan.com. Which is mereka itu sudah tersertifikasi. Jadi timnya Pak Katrin yang akan disampaikan detailnya sudah tersertifikasi. Nah, fiturnya apa aja sih yang kita laksanakan sekarang ini? Jadi beruntung sekali teman-teman working team SCM ini sangat kolaboratif, kita guyup di tiap hari Rabu, kita meeting kurang lebih dalam waktu 8 bulan kita realisasikan program ini. Jadi fiturnya itu pertama itu kualifikasi Bapak Ibu. Vendor cukup registrasi sekali. Di Waskita sekali bisa untuk di 7 BUMN karya. Nanti keluar sertifikatnya yang ada barcode-nya online. Waskita cukup sekali, HK cukup sekali. Jadi kalau mau daftar 7 BUMN karya cukup sekali. Fiturnya apa lagi yang lain? Jadi fiturnya bukan cuma itu, fiturnya selain registrasi ada juga fitur yang tadi. Bukan sekarang lagi hot ini kan TKDN. Jadi integrasi dengan data P3DN-nya di Kemenperin yang sudah ada sertifikat TKDN materialnya. Jadi which is kalau Bapak mau cari nilainya berapa nih untuk vendor A material A, itu tinggal di searching di fiturnya pangan.com sudah ada. Lalu fiturnya apa lagi? Ada CQSMS, Kontraktor Quality Safety Management System yang berjalan. Itu kita standarkan di 7 BUMN karya. Antar teman-teman KSAE di 7 BUMN karya itu duduk bareng untuk menstandarkan hal tersebut. Jadi standar safety-nya itu sama. Standar quality dan safety-nya itu sama di 7 BUMN karya. Standar yang sama sesuai dengan spesifikasi. Jadi ada risiko besar, menengah, kecil. Yang dibutuhkan apa? Standar safety-nya itu berbeda. Subkontraktor berbeda, supplier berbeda, alat berbeda. Kita standarkan sampai ke sana. Vendor cukup sekali. Nanti data tersebut bisa diakses oleh seluruh BUMN karya. Temanya nanti akan nge-push dan 24/7 datanya real time. Lalu fitur lain lagi, ada lagi fitur untuk SKN. Kalau Bapak Ibu mau tahu nih, vendor saya ini saya pilih, dia masih mampu nggak sih ngerjain proyek? Jangan-jangan dia udah overload, udah banyak proyek yang dikerjakan secara financially. Itu ada data SKN tersebut yang dikaji nanti di timnya panganan.com fitur tersebut. Lalu fitur tadi yang disebut juga oleh Pak Gunadi dan Pak Pur, itu adalah fitur di blacklist. Jadi vendor-vendor yang disuspend atau blacklist bisa dilihat oleh di 7 BUMN karya. Jadi itu Bapak Ibu untuk fiturnya. Nanti Bapak Ibu dapat mengakses secara gratis ya dari timnya panganan.com, tidak dibatasi license. Agak berbeda dengan aplikasi lain yang which is license. Ini kita cuma bayarnya tahunan saja dan itu juga tidak besar. Itu bisa berapapun license yang kita butuhkan itu akan bisa dibuat di panganan.com. Baik untuk vendor ataupun untuk internal masing-masing BUMN karya. Jadi itu Bapak Ibu nanti akan didemokan sedikit aplikasinya oleh timnya panganan.com. Kita harapin ini menjadi satu competitive advantage ya BUMN karya pertama kali di Indonesia dengan kata kunci tadi better, cheaper, faster, easier, dan reliable. Baik dari saya mungkin itu Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Gilang telah mempresentasikan penjelasan mengenai program PMO. Dan Bapak dan Ibu, setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai PMO, kita akan mendengarkan presentasi mengenai aplikasi oleh PT Anggada Dwita Wisesa, dan sebelumnya kita bersama-sama juga akan menyaksikan video satu ini. Konsep platform bersama BUMN Karya adalah vendor melakukan registrasi di pengadaan.com. Vendor mengisi data administrasi umum dan data CQSMS, serta SKN. Data vendor yang sudah ada di platform bersama akan diintegrasikan dengan database vendor di masing-masing anggota BUMN Karya. Setelah itu, masing-masing anggota BUMN Karya akan sharing data kinerja vendor ke platform bersama, agar anggota BUMN Karya yang lain dapat melihat kinerja vendor tersebut. Pengadaan.com saat ini sudah memiliki Big Data Procurement 4.0 dengan adanya penambahan fitur integrasi data blacklist vendor dari LKPP dan data TKDN dari P3DN, Kementerian Perindustrian. Selanjutnya, berikut merupakan tahapan registrasi umum. 1. Vendor melakukan registrasi melalui email. 2. Vendor akan diberikan konfirmasi email oleh customer service. 3. Vendor harus memenuhi persyaratan dokumen yang dibutuhkan. 4. ADW akan melakukan verifikasi terhadap dokumen vendor. 5. Akun vendor berhasil diaktifasi. Sedangkan pada registrasi khusus, tahapan registrasi menjadi lebih singkat. 1. Vendor harus memenuhi persyaratan dokumen yang dibutuhkan. 2. ADW akan melakukan verifikasi terhadap dokumen vendor dan langsung melakukan second activation jika dokumen dianggap sudah sesuai. Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi platform bersama BUMN Karya. 1. Fitur registrasi umum. Dua, registrasi khusus BUMN Karya. 3. SKN atau sisa kemampuan nyata. 4. CQSMS atau Contractor Quality Safety Management System. 5. Sharing data blacklist vendor BUMN Karya. 6. Dashboard data vendor. 7.
SIGAP atau Sertifikasi Pengganti Administrasi Pengadaan. Delapan, Procurement Big Data merupakan fitur yang menyediakan data blacklist vendor yang terintegrasi dengan LKPP dan data TKDN yang terintegrasi dengan P3DN atau Kementerian Perindustrian. Beyond Vendor Management, transformasi digital pengadaan dalam rangka implementasi Procurement 4.0 untuk proses pengadaan, bidding, sourcing, dan katalog bersama BUMN Karya. Holding BUMN Karya ready for Procurement 4.0. Baik, kami turut mengundang Bapak Katri Iskandar untuk dapat naik ke atas panggung untuk menyampaikan mengenai penjelasan program PMO ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih atas kepercayaannya menunjuk pengadaan.com sebagai platform bersama BUMN Karya ya. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan yang terhormat ya, yang terhormat Bapak, Ibu, direksi dari BUMN Karya, baik yang hadir di sini maupun yang online, lalu Ibu Asdep dari Kementerian BUMN, lalu Bapak, Ibu dari Sub PMO, Core Competency Development, dan Bapak, Ibu dari tim dari working team ya, Procurement dan SCM ya, dari BUMN Karya. Sebelum mulai, saya pengalaman di implementasi e-procurement ya, belum lama Pak, baru 22 tahun lah gitu ya. Namun tadi ini go live yang paling keren Pak, paling keren banget. Tepuk tangan dulu dong untuk tim. Keren banget, ini saya nggak kebayang gitu go live-nya seperti ini. Aduh keren banget. Oke, itu yang pertama ya. Jadi memang di sini terlihat ya dukungan dari direksi ya ke tim, ke working team ya untuk membuat proyek ini bisa berjalan dan bisa go live hari ini. Jadi hari ini Bapak Ibu saya hanya sedikit saja ada 3 slide mengenai beberapa hal. Mungkin saya tidak bicara lagi mengenai platform bersama ya. Cuman saya ingin sharing beberapa hal yang move on gitu ya, beyond platform bersama gitu ya. Dan apa sih nextnya apa? Oke, sekarang go live, so what next gitu kan? Itu yang paling penting kan sebenarnya. Nah, lalu ada beberapa hal yang ingin saya share di sini. Tadi kita ada istilah-istilah transformasi digital gitu, digitalisasi. Nah, ini saya ingin sharing gitu ya kalau kita bicara apa sih transformasi digital gitu Bapak Ibu.
kalau bicara digitalisasi atau transformasi digital itu ada 3 level. Yang ketika kita ingin melakukan digitalisasi, menggunakan aplikasi itu ada 3 level digitalisasi. Jadi level yang paling dasar atau level pertama itu adalah yang disebut digitasi. Digitasi itu adalah suatu proses digitalisasi tanpa merubah prosesnya, jadi hanya medianya saja. Dari manual ke elektronik. Prosesnya 10 langkah, ketika pakai aplikasi masih 10 langkah. Nah itu yang disebut digitasi. Level yang sudah berjalan sejak ya tahun 90-an, tahun 2000-an digitasi gitu ya. Lalu yang di atasnya itu adalah yang disebut digitalisasi. Jadi digitalisasi itu tidak hanya merubah dari proses manual ke elektronik. Namun juga prosesnya berubah, nggak hanya medianya berubah. Jadi yang digitasi itu hanya medianya, yang tadi kertas menjadi elektronik. Tapi kalau digitalisasi, itunya prosesnya berubah. Tadinya 10 langkah menjadi 5 langkah atau 4 langkah. Karena kita tahu pada saat ini, dan ini terjadi di BUMN Karya ya, ketika suatu kebijakan dibuat, itu berdasarkan proses yang manual. Ya. Begitu kita ingin implementasi softwarenya atau aplikasinya, harusnya kebijakannya disesuaikan. Karena prosesnya akan berubah. Dan ini yang terjadi di BUMN Karya kan Bapak Ibu. Jadi proses registrasi vendor itu harus berubah. Karena memang kita ada perubahan proses yang tadinya Bapak Ibu lakukan sendiri di BUMN, sekarang menggunakan pihak ketiga. Kalau bahasa pengadaannya agen pengadaan atau procurement agent. Seperti itu kan, yang tadi seperti yang dibilang oleh Pak Gilang bahwa lebih efisien, lebih efektif. Yang pasti kami lebih independen. Karena kami kan tidak punya kepentingan terhadap proses pengadaan. Kami hanya verifikasi vendor daftar, kami lakukan. Gitu ya. Itu level yang kedua, proses. Nah level yang ketiga, yang paling tinggi itu adalah digital transformasi. Digital transformasi itu tidak hanya proses yang berubah, namun juga model bisnis. Contoh, platform bersama ini contoh implementasi digital transformasi, karena model bisnisnya berubah gitu ya. Tadinya diregistrasi di masing-masing, sekarang digabungkan gitu ya. Atau ada lagi contoh, dulu mungkin kita kalau pengadaan tuh belanjanya selalu tender, nilai 1 miliar tender gitu ya. Padahal kan sekarang ada model pengadaan yang lain, contohnya e-katalog gitu ya. Itu salah satu contoh implementasi digital transformasi. Jadi memang kalau kita bicara digital transformasi atau digitalisasi, kita tidak hanya bicara IT, kita tidak hanya bicara dengan orang pengadaan saja, namun juga ini proyeknya biasanya berpengaruh ke bidang yang lain atau divisi lain. Dan biasanya kalau kita melakukan digitalisasi atau digital transformasi, itu ada proses yang berubah, ada change management, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini contoh implementasi digital transformasi yang sudah berjalan di BUMN Karya. Nah itu kalau kita bicara transformasi digital. Lalu slide selanjutnya, nah ini kita kan tadi saya sharing di video itu bicara procurement 4.0 ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang juga orang mungkin masih agak belum jelas gitu, apa sih procurement 4.0. Jadi kalau bicara procurement 4.0 itu sebenarnya turunan dari industri 4.0. Kan yang paling tinggi itu industri 4.0, lalu turunannya ke supply chain 4.0, dan terakhir procurement 4.0. Nah, kalau kita bicara sekarang nih eranya era di industri 4.0 ya, dan sekarang industri 4.0 orang makin ngerti, makin biasa dengan sesuatu hal yang industri 4.0. Jadi kalau ada cerita, sebenarnya industri 4.0 itu sudah berjalan sejak tahun 2010 Pak, 2010, 2012 sudah mulai berjalan, cuman memang jalannya lambat. Dan yang menarik adalah, sekarang itu industri 4.0 lebih meningkat, lebih banyak, orang lebih terima konsep industri 4.0. Karena apa? Karena kita kemarin kena pandemi COVID, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan siapa pihak yang paling berjasa terhadap naiknya industri 4.0, bukan orang IT, bukan direksi, bukan perusahaan IT gitu. Tapi gara-gara COVID kita lebih terima dengan adanya perubahan kehidupan kita dengan konsep industri 4.0. Nah,
bicara turunannya SCM dan procurement 4.0, nah saya mau bicara sedikit tentang procurement 4.0. Jadi kalau procurement 4.0 itu level pertamanya itu MRP ya, Material Resource Planning. Jadi orang masih berpikir, itu tahun 80-an ya, masih berpikir materialnya, stoknya harus tetap ada gitu ya. Stoknya ada, itu konsep MRP. Nggak boleh out of stock, nggak boleh kosong ketika diperlukan. Lalu yang level ke atasnya ERP, Enterprise Resource Planning ya, seperti SAP gitu ya. Tidak hanya memberikan jumlahnya, namun juga nilainya, rupiahnya. Mau untung berapa, beli berapa. Itu yang level 2. Nah level 3 itu yang disebut e-procurement. Jadi kalau Bapak bicara e-procurement itu level yang sudah berjalan sejak tahun 2000 ya. Sejak tahun 2000, jadi kita sudah mulai terintegrasi dengan vendor. Kalau kita bicara ERP, MRP itu masih internal perusahaan. Tapi kalau e-procurement sudah terintegrasi dengan vendor. Nah di atasnya itu adalah procurement 4.0. Jadi procurement 4.0 itu bedanya apa dengan e-procurement? Dia lebih terintegrasi. Jadi yang terkoneksi nggak hanya kita dengan vendor, namun juga ekosistem lain yang sudah ada yang sudah bisa kita gunakan. Contohnya di implementasinya itu adalah di pengadaan.com itu sudah terintegrasi dengan TKDN, dengan LKPP, bahkan kami nextnya itu ingin mengkonekkan dengan data dari BEI, Bursa Efek. Bursa Efek kan sudah data perusahaannya, nanti kita akan terintegrasi juga dengan data-data di BEI. Itu yang bicara integrasi. Dan yang terakhir lebih otomasi. Jadi contoh nih, yang saya kebayang sih, tadi saya sempat ada video BIM ya, BIM dari videonya Waskita apa Wika tuh bicara BIM, Building Information Management. Nah itu kalau kita bicara procurement 4.0, harusnya once BIM-nya sudah selesai, otomatis itu harusnya kita sudah tahu mau beli barangnya berapa banyak, vendornya siapa yang mau diundang, HPS-nya berapa, seperti itu. Itu konsep procurement 4.0. Harusnya sudah secanggih itu ya. Mungkin next-nya itu bisa diimplementasikan nih dengan tim yang biasa mengerjakan menggunakan BIM, bagaimana mengintegrasikan aplikasi BIM dengan e-proc-nya, agar nanti sudah nggak perlu pusing-pusing lagi bikin paket pengadaan, bikin APS gitu ya. Itu konsep procurement 4.0. Nah, selanjutnya kita ngomongnya kan move forward ya. Apa sih next-nya gitu ya? Next-nya setelah procurement 4.0 ternyata sudah ada, Pak. Jadi konsep-konsep teknologi-teknologi yang beyond procurement 4.0 gitu ya. Yang pertama itu yang sekarang sudah mulai banyak itu cognitive procurement. Jadi cognitive procurement itu bagaimana kita ketika nanti user dari orang project misalnya minta besi 10 ton misalnya gitu, itu sistem langsung mengusulkan dengan adanya permintaan besi 10 ton ini, vendor mana yang mau diundang, HPS-nya berapa, metodenya seperti apa gitu. Kita sebagai orang pengadaan hanya approval, hanya verifikasi. Itulah cognitive procurement. Jadi Bapak Ibu sudah nggak pusing-pusing lagi bikin KAK, bikin TOR gitu ya. Semua by system, kita hanya approval saja. Lalu ada lagi juga virtual reality gitu ya, yang kalau kita suka nonton di bioskop 4D itu virtual reality. Ada augmented reality gitu ya, itu yang dulu sempat rame tuh, Pokemon gitu ya. Itu AR, ada lagi XR Pak, XR gitu untuk gabungan antara AR dan VR. Dan terakhir yang lagi rame, Metaverse. Gitu ya. Metaverse juga tuh sudah mulai masuk ke bisnis, ke B2B gitu ya. Jadi seperti contoh yang sudah melakukan Metaverse itu adalah perusahaan, saya lupa tuh, kendaraan project tuh yang gede-gede, truk-truk besar itu. Jadi dia ketika kita butuh spare part, kita tinggal pakai kacamata VR, kita seperti melihat 3 dimensi, ada truknya, kita buka secara virtual, kita pilih mana yang rusak, kita order, pencet, langsung dikirim barang. Sudah berjalan Pak, sudah bukan lagi cita-cita ya, sudah berjalan gitu ya. Nah oleh sebab itu spesifik mengenai Metaverse, jadi saya kebetulan dari IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, itu kami Oktober itu akan ada acara Pak di Bali, acara nasional. Jadi acara nasional dan internasional, ada 2 acara. Jadi yang satu acara IPFE yang dikelola oleh LKPP, satu lagi oleh World Procurement Summit.
gitu ya, yang kita mengundang 80 negara. Di situ akan hadir para orang pengadaan di beberapa negara akan bicara di sini mengenai perkembangan pengadaan terkini dan what's next-nya gitu ya. Jadi saya secara nggak langsung mengundang Bapak Ibu untuk datang ke acara ini agar bisa ngerti gitu apa sih pengadaannya seperti apa, karena memang pengadaan setiap tahun berkembang terus gitu ya. Oke, dari saya itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Semoga dengan adanya platform bersama ini dapat membantu Bapak Ibu dalam mempermudah proses pengadaan biar lebih efektif, biar lebih efisien, dan yang penting adalah what next-nya setelah Go Live ini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat, Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk itu kita akan membuka sesi tanya jawab ini dengan 3 pertanyaan, bisa melalui online dan offline. Nah, untuk online kita akan memilih 1 penanya, dan untuk yang di offline ini ada 2 penanya. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan ataupun mengajukan pertanyaannya dapat mengangkat tangan. Kita akan memberikan mic dari panitia. Dan kepada penanya online dapat menaruh pertanyaannya di kolom chat. Mungkin Bapak dan Ibu yang berada di lokasi melalui offline launching platform bersama BUMN Karya ini ingin menanyakan seputar aplikasi ataupun program PMO ini, kami persilahkan yang nantinya akan dibantu jawab oleh Bapak Katri dan Bapak Gilang. Baik, sebelah sana ada. Baik, terima kasih. Saya Piri dari PP. Yang ingin saya tanyakan, kalau masing-masing BUMN Karya kan pasti sudah punya e-prok ya, dan sudah punya vendor-vendor yang terregistrasi di e-prok masing-masing. Nah, nanti untuk registrasi ulang di pengadaan.com itu bagaimana? Apakah ada harus ngisi ulang dari nol atau mungkin bagaimana itu mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung dibantu untuk menjawab dari Bapak Katri, bagaimana untuk registrasi ulang dari nol kah atau bagaimana Makasih, Pak? Bisa dibantu. Pak siapa Pak? Pak Biri. Oh, siap. Pak Biri. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang bagus nih. Mungkin juga nanti Bapak Ibu yang online bisa kalau ada pertanyaan yang sama ya, bisa sekalian. Jadi Pak, memang konsep ini kita pertanyaan Bapak tadi, jawaban mudahnya sih memang dia harus registrasi ulang. Gitu. Sebenarnya bukan registrasi ulang, update data lah istilahnya, update profile gitu ya, melengkapi data, karena memang data yang diperlukan di sini itu lebih banyak dibandingkan mungkin standar yang saat ini sudah registrasi di PP. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman kami sih Pak, ketika ada buyer, kita sebutnya buyer ya, atau partner dari pengadaan.com join itu, pengalaman kami tidak pernah ada yang isinya dari, misalnya Bapak ada 100 vendor gitu, paling yang ngisi, yang harus mengisi, yang benar-benar mengisi ulang paling hanya 30%. 70% itu biasanya sudah ada di pengadaan.com. Apalagi kalau kami kan awalnya diinisiasi nih, klien pertama ADW kan Wika sama Waskita ya. Nah, karena Wika Waskita sudah ada di pengadaan.com, jadi kebanyakan vendor dari yang HK gitu, PP itu sudah ada juga di pengadaan.com. Jadi memang tidak 100% yang harus mendaftar ulang di pengadaan.com. Paling banyak 30%. Pak, gitu cukup Pak ya, Pak Biri ya. Makasih Pak. Baik, selanjutnya dari Bapak Septiawan, silakan untuk diberikan mic-nya. Ada pertanyaan dari Bapak Septi. Baik, terima kasih. Yang pertama, ini saya nanya karena
kemarin di sub PMO yang lain juga menjadi isu pembahasan terkait dengan blacklist vendor. Oke, good. Jadi satu vendor menjadi blacklist di karya yang satu, automatically bisa diakses oleh karya yang lain. Ya. Nah, apakah di dalam tampilannya nanti vendor yang bersangkutan juga bisa membaca bahwa dia di blacklist? Yang pertama, yang kedua, kalau itu juga dia bisa mengakses, ada potensi yang bersangkutan mungkin melakukan gugatan hukum. Ini menurut saya ya, karena dia bisa membela diri, saya kan bermasalah dengan si A, kenapa saya di blacklist di si B, si C, dan D. Nah, jadi di sub-PMO yang lain kemarin terkait dengan owner blacklist, kalau di sini kan vendor blacklist. Nah, barangkali perlu dipikirkan penamaannya dengan kodifikasi supaya mereka yang bukan yang berkompeten di dalam member platform bersama ini tidak bisa mengakses apa yang tertulis di situ. Tetapi kami yang memang berkecimpung di dalam bagian pengadaan di anggota karya ini memang harus tahu. Jadi mungkin dengan kode tertentu, dengan akses password atau sebagainya itu Pak. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin nanti dibantu sama Pak Gilang kali ya, atau tim yang untuk yang selanjutnya. Jadi yang pertama, blacklist itu memang yang memberikan blacklist bukan dari platform Pak. Betul sekali, jadi dari salah satu, misalnya contoh Wika ya, memblacklist PTA, gitu ya, misalnya nanti si PTA ini dia tahu tuh bahwa dia di blacklist. Nah, memang saat ini kebijakannya adalah once dia di blacklist oleh Wika, otomatis itu dia di blacklist di platform di platform bersama BUMN Karya, gitu Pak ya. Itu memang kalau bicara potensi risiko ya, potensi risiko mengenai ada vendor yang keberatan, itu masukannya yang bagus. Memang ini salah satu tugas kita untuk melakukan sosialisasi mengenai hal ini. Bahwa ini kan sesuatu yang baru Pak ya, sesuatu yang baru, itu nanti kita sepertinya harus memberitahukan ke vendor-vendor bahwa ini aturan main yang baru seperti ini. Begitu Pak. Pak Gilang mau ditanyakan Pak, mau ditambahkan? Monggo Pak Gilang. Mengenai blacklist, karena ini kebijakan ya, kembali ke kebijakan, begitu ya. Baik Pak Gatri, izin. Ini call of friend ya? Iya, mohon karena kebijakan. Saya takut salah jawab. Jadi kalau blacklist tadi kan pertanyaannya aja, itu kita sudah standarkan di 7 BUMN Karya. Kira-kira kriteria blacklist setiap BUMN Karya itu apa sih? Kriteria suspend itu apa sih? Nah, cuma kembali tadi yang dibilang, kembali ke kebijakan. Apakah vendor ini Bapak suspend, which is itu warnanya kuning gitu ya, atau merah, atau blacklist. Kalau blacklist itu hitam. Kan ada tuh masing-masing punya standarisasi yang kurang lebih sama. Contohnya, kriteria blacklist pasti ada hubungan sama pelanggaran pidana. Pelanggaran hukum pasti blacklist di semua perusahaan. Tapi kalau dia masih dari sisi performanya unperform, itu dikembalikan ke BUMN Karya lagi. Apakah vendor tersebut akan diinfokan apa nih? Nah, sifatnya nanti di sharing platform itu cuma info yang dilengkapi sama evidence tentunya. Mungkin itu Pak Gatri tambahannya. Baik, makasih Pak. Itu Pak, sudah cukup Pak. Oh, saya tambah satu lagi, dan blacklist dari LKPP itu tidak serta-merta dia akan otomatis memblacklist ke platform bersama. Itu hanya nanti sebagai informasi. Jadi ketika dari pengadaan misalnya mau mengundang vendor nih di platform bersama, dia bagus. Tapi ternyata dia dapat blacklist dari LKPP, nah itu hanya sebagai informasi. Kembali ke orang pengadaannya, apakah tetap akan mengundang vendor itu atau enggak. Gitu. Karena juga kami mengumpulkan data dari beberapa informasi Pak, kayak dari media, dari pengadilan, gitu, untuk mencari data-data yang sehubungan dengan vendor. Sebagai referensi buyer dalam mengundang vendor, terutama vendor-vendor yang baru ya, yang baru daftar, yang belum kenal kan. Kalau vendor baru daftar kan otomatis dia aktif ya. Otomatis aktif, nggak blacklist gitu ya, karena masih baru gitu ya. Nah itu referensi ke blacklist LKPP sebagai penambah informasi dan untuk kita menilai profil risiko dari vendor tersebut. Gitu Pak ya. Siap? Ada lagi? Oke, mungkin ada lagi penanya kembali di tempat? Online katanya ada ya? Atau dari online mungkin ada?
Oke, tidak ada. Baik Pak, Monggo Mas. Baik, ada tadi setelah saya Pak ada beberapa pembaruan ya mungkin karena kan Dibika ini kan pengguna lama Pak. Oh iya, baik upgrade Pak. Ya baik, itu Pak Katri. Jadi ada beberapa fitur yang mungkin sangat menarik Pak, ini memang merupakan penambahan ya. Tadi terkait dengan SKN Pak, sisa kemampuan nyata. Terus kemudian link ke data TKDN. Karena memang bagaimanapun kita ini kan saat tender di sisi procurement memang kadang-kadang dihadapkan dengan vendor-vendor yang mohon maaf duafa Pak. Nah, kalau misalnya Bapak sudah bisa ngasih SKN, ini memang betul-betul kita harapkan karena memang nantinya kita harus siap-siap Pak. Kalau terpaksanya kita harus memilih vendor yang duafa. Gitu. Jadi kita harus, wah keuangan kita siap enggak nih kan gitu Pak. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin juga masukan juga, ini kan kita sedang Dibika ini memproses yang namanya ID Score Pak. Jadi dari ID Score ini nantinya dari pengadaan.com ini kita sebelum masuk ke eProk kita, itu kita filter lagi Pak di dalam ID Score. Jadi SKN yang dipresentasikan itu lebih terverifikasi lagi Pak dengan ID Score dari Pevindo. Jadi track dia terkait dengan keuangan tentunya akan lebih terverifikasi lagi Pak. Gitu Pak. Baik, kemudian yang berikutnya tadi yang TKDN ini memang harus Pak karena saat ini BPKP sudah mulai lagi masuk viral dan ya. lain-lain ya. Ini TKDN kan sudah mulai objek audit Pak. Nah, Betul. harapannya saat kita tender sudah jelas TKDN-nya berapa yang bisa disajikan, terus kemudian nanti dalam perhitungan kita akan seperti berapa. Begitu Pak, mungkin masukan dari saya dan ini mungkin bisa untuk tambahan untuk pengadaan.com. Baik, makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya itu yang dari Sukovindo Pak, yang ngitung itu Pak ya. Ya itu memang kita melihat track di keuangannya ya, laporan keuangannya gitu, kesehatannya Pak ya. Peringkat efek untuk melihat dia dari laporan keuangan. Kami juga kan saat ini sedang mencoba mengintegrasikan dengan data dari BEJ. BEJ kan lebih valid tuh ya, dan dia lebih up to date. Tapi memang spesifik ya, perusahaan publik ya. Dia kan setiap 3 bulan kan mereka lapor keuangan kan. Nah itu lebih membantu kita dalam kita melihat kinerja atau performance dari setiap perusahaan dari sisi keuangan. Masukannya bagus Pak, terima kasih. Ada lagi? ada mungkin melalui online apa sudah ada? Tidak ada Pak. Mungkin kita cukupi untuk sesi tanya jawab ini, kita berikan applause. Oke, makasih. Bapak dan Ibu, sebelum mengakhiri acara, kita dokumentasi terlebih dahulu, maka kami undang seluruh tamu yang sudah ada di sini untuk berfoto bersama. Kami mohon dengan hormat untuk dapat ke depan, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada seluruh Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung dan kita berfoto bersama. Dan mungkin untuk teman-teman ataupun rekan-rekan yang merasa masih milenial, bisa di depan untuk jongkok, untuk di bawah.
Oke, untuk pertama foto ini kita buka masker terlebih dahulu, kita gaya formal terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kameramen sudah siap? Sebentar, kita tunggu sebentar. Lewat. Ya, tahan Bapak Ibu. Oke, kameramen ready? Baik. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Gaya kedua, gaya bebas. Untuk gaya bebas. Tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, ini kita ganti kamera dulu. Yel-yelnya yaitu berkarya bersama bisa. Kita bikin video terlebih dahulu. Kita coba ya. Berkarya bersama bisa. 3, 2, 1. Berkarya bersama bisa. Oke, baik, kita coba sekali lagi Bapak Ibu. Yang semangat lagi. 3, 2, 1. Berkarya bersama bisa. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu dapat kembali ke tempat. Dan baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, seluruh acara hari ini telah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini, yaitu launching platform bersama BUMN Karya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Bapak dan Ibu ingin berfoto dan terlebih dahulu, kami persilahkan.